Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak Bapak, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Mari anak-anak Bapak angkat kedua tangannya. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang mengenai sholat tahajud. Nah, anak-anak, sebelum mengetahui apa sih itu sholat tahajud, Bapak akan membacakan sebuah hadis tentang sholat tahajud. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Yang insyaallah artinya, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, para ulama menafsirkan suatu waktu tersebut yaitu yang dimaksud dengan sepertiga malam terakhir. Misalnya malam bermula dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti waktu malam adalah 10 jam yang jika dibagi menjadi 3 akan mendapatkan 3 jam 20 menit. Waktu sepertiga malam yang awal adalah pukul 18 WIB sampai dengan 21.20 WIB. Waktu sepertiga malam yang tengah adalah pukul 21.20 WIB sampai dengan 00.40 WIB. Dan waktu sepertiga malam terakhir adalah pukul 00.40 WIB sampai dengan 04.00 WIB. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa apabila kita sebagai seorang muslim memanjatkan doa pada sepertiga malam terakhir, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir dengan banyak beribadah. Cara ini menghidupkan malam Qiyamul Lail dapat ditempuh dengan banyak cara. Misalnya membaca Al-Quran, belajar, berzikir, maupun sholat malam. Salah satu ibadah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Qiyamul Lail adalah sholat tahajud. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hingga kakinya bengkak. Riwayat tersebut diceritakan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah
riwayat tersebut yaitu Anil Mughirah ibni Syu'abah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tafakhat qadamahu faqila lahu atakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara faqala afala akunu abdan syakura, rawahu Muslim. Yang artinya dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat hingga kedua mata kakinya bengkak. Lalu dikatakan kepadanya, mengapa engkau membebani dirimu? Padahal Allah telah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Beliau pun menjawab, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Muslim. Nah anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu sampai kaki beliau bengkak karena untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada Nabi. Selanjutnya anak-anak, setelah kita mendengarkan hadis yang telah Bapak bacakan tadi, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sholat tahajud. Apakah anak-anak tahu apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Jadi, sholat tahajud adalah sholat khusus yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Sholat yang kita lakukan sebelum tidur tidak dapat disebut sebagai sholat tahajud. Jadi, jika kita ingin melaksanakan sholat tahajud, maka hendaklah kita tidur terlebih dahulu. Selanjutnya, hukum sholat tahajud. Hukum sholat tahajud yaitu sunnah muakkad. Sebagaimana telah kita ketahui pada pembahasan yang telah terdahulu bahwa sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil dianjurkannya sholat tahajud yaitu Quran surah Al-Isra yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyub'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim, yang insyaallah artinya daripada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Selanjutnya, waktu sholat tahajud. Sebagaimana pengertian yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari. Untuk pelaksanaan waktunya, sebagaimana telah kita ketahui dari pengertian tadi, sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari sesudah bangun tidur. Adapun waktu yang paling disukai untuk kita melaksanakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu pukul 00.40 sampai dengan 04.00, yang artinya dari jam 12:40 sampai dengan jam 4 sebelum subuh. Selanjutnya, tata cara sholat tahajud. Tata cara sholat tahajud tidak banyak berbeda dengan tata cara sholat fardu baik gerakan maupun bacaannya. Sholat tahajud dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat tahajud minimal dilaksanakan 2 rakaat dan tidak dibatasi maksimal rakaatnya. Tata cara sholat tahajud yaitu yang pertama niat. Adapun niat sholat tahajud yaitu usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Yang ketiga, membaca doa iftitah.
Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Yang kelima, ruku, kemudian tumakninah. Dan yang keenam, i'tidal, kemudian tumakninah. Yang ketujuh, sujud, kemudian tumakninah. Dan yang kedelapan, duduk di antara dua sujud, kemudian tumakninah. Kemudian sujud lagi yang kedua, kemudian tumakninah. Kemudian dilanjutkan rakaat kedua dengan tata cara sama dengan tata cara rakaat pertama. Terus selanjutnya membaca tasyahud akhir. Selanjutnya membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya salam. Kemudian setelah salam membaca doa sesudah sholat tahajud. Nah, itulah anak-anak mengenai pembelajaran kita tentang sholat tahajud. Selain memperhatikan tata cara sholat tahajud, kita juga harus memperhatikan syarat-syarat sholat agar sholat tahajud kita sah. Tentu saja akan sayang sekali jika kita sudah berusaha melaksanakan ibadah kita, namun ibadah tersebut tidak sah. Apabila ketidaksahan ibadah kita itu diakibatkan oleh ketidaktahuan kita atau kurang kehati-hatian kita sendiri. Selanjutnya anak-anak, yang terakhir keutamaan sholat tahajud. Apa saja sih keutamaan sholat tahajud atau manfaat bagi diri kita sendiri yang melakukannya? Di antaranya yang pertama, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdolus sholati ba'dal faridah sholatul lail." Yang artinya, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Yang ketiga, keutamaan dari sholat tahajud yaitu merupakan kebiasaan orang soleh, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dosa dan menghapus kesalahan. Yang keempat, sholat tahajud merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, itulah tadi mengenai pembelajaran kita hari ini tentang sholat tahajud. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka akan Bapak simpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari, yaitu sholat tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad, dilaksanakan minimal 2 rakaat dan tanpa batas maksimal dengan tiap 2 rakaat 1 kali salam. Selanjutnya, tata cara sholat tahajud hampir sama dengan sholat fardu, biasa hanya berbeda pada niat dan doanya. Dan yang terakhir, keutamaan sholat tahajud antara lain, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu. Sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang soleh, amal takarrub kepada Allah, menjauhkan dosa dan penghapus kesalahan, serta merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang sholat tahajud. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Amin. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.